Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pepen Sumbena, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 UIN Raden Mas Said Surakarta, akan melaksanakan praktek pengenalan lapangan di MAN 1 Sukabumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sebelum dilanjutkan, kita biasa membaca doa dulu. Silakan bisa dipimpin oleh KM-nya untuk membaca doa. Gedung siap. Baca doa dimulai. Oke, selanjutnya Bapak absen dulu. Ada yang nggak masuk? Hadir semua ya? Oke, Bapak absen untuk lebih lengkapnya. Yang dipanggil angkat tangan. Azani ada? Oke. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Di pelajaran apa hari ini? Pelajaran fikih. Oke, sebelum dilanjut, kita tepuk mansa dulu ya. Masih ingat tepuk mansa? Oke, bisa dipimpin oleh KM, silakan. Tepuk mansa. Tidak usah banyak gaya. Biasa saja, tapi pasti. Mansa, yes. Oke, boleh tepuk tangan untuk kesini. Oke, sebelum lanjut, ada yang tahu atau masih ingat mengenai materi yang dibahas di minggu sebelumnya? Di bab 1 ada yang ingat? Tentang apa di bab 1? Tentang fikih dan ruang lingkupnya. Coba Andin, apa yang masukkan fikih masih ingat? Hari ini apa yang akan kita bahas? Ada yang tahu atau ada yang sudah membaca bukunya? Apa? Pemulasaran jenazah. Berarti udah pada baca bukunya ya. Oke, silakan amati. Ini ada 2 gambar tentang apa ini? Sholat jenazah dan menguburkan jenazah. Ini merupakan rangkaian dalam mengurus jenazah. Ada yang tahu lengkapnya? Mengurus jenazah apa aja? Yang pertama, memandikan, papani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Bapak ingin menjelaskan dulu, apa hubungan konsep fikih sebelumnya dengan materi ini? Gitu. Fikih itu kan pemahaman luas tentang syariat agama kita. Nah, salah satu hukum atau apa istilahnya aturan dalam agama kita yang menyangkut hubungan manusia dan manusia, baik manusia yang hidup dengan manusia yang meninggal, adalah ini mengurus jenazah. Tetapi ketika sudah meninggal juga wajib dimuliakan. Otomatis kewajiban kita untuk selalu memuliakan baik jenazah seperti ini, walaupun sudah menjadi jenazah itu wajib dimuliakan. Gitu. Jadi memahami pengurusan jenazah adalah salah satu kita memahami konsep fikih secara keseluruhan. Kita mempelajari materi ini, tujuan yang utama adalah kita bisa menganalisis dan mengkomunikasikan ketentuan pemulasaran jenazah dan problematikanya agar memiliki sikap peduli dan tanggung jawab dalam hidup berbangsa dan supaya nanti setelah kita mampu menguasai materi ini, diharapkan kita menjadi lebih peduli. Peduli kepada siapa? Peduli kepada orang yang sedang ditimpa musibah. Pretest, kita pretest dulu sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi ini. Bapak sudah sharekan mengenai
Google Form materi tentang pemulasaraan jenazah. Udah? Gampang soalnya? Bisa? Yang tahu apa itu pemulasaraan jenazah? Tahapan gimana tahapan? Tahapan dalam memulasaraan jenazah. Sebuah rangkaian dalam memulasaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah kayak gitu. Nah, sebelum ini nanti kita akan bahas mengenai apa saja yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Dan sebelumnya kan orang itu ada yang menghadapi yang namanya sakaratul maut. Nah, bagaimana sikap kita ketika menghadapi saudara kita, teman kita yang mungkin yang sudah uzur yang udah sakit? Sikap kita sebagai muslim membantu ketika ada yang sedang menghadapi sakaratul maut. Nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi itu pemulasaraan jenazah. Rangkaian dalam memulasaraan jenazah sebelumnya nanti ada yang namanya menjenguk orang sakit, kemudian sakaratul maut, takziah, kemudian perawatan jenazah meliputi memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Kayak gitu. Itu rangkaiannya. Oke, untuk lebih memahami materi ini, silakan nanti kalian simak video ini ya dengan seksama. Setiap ada kematian, semestinya menjadi pengingat masalah tentang apa yang sudah kita kerjakan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Jelas kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan saat baik kita sebagai keluarga, bukan kerabat, atau sebagai orang terdekat, antara lain dengan bersama dengan seorang yang sedang tanpa makan dan dengan suara keras dan tegas, tetapi jika sudah dalam keadaan sadar. Coba bisa diulang lagi tadi kegiatan apa aja yang ada dalam video ini? Ya, sakaratul maut. Kalau ada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, gimana sikap kita? Dibimbing untuk membaca talqin. Talqin itu apa kalimatnya? La ilaha yang akan kita buat proyeknya. Yang ke satu tentang bagaimana menengok orang sakit, kemudian sikap kita terhadap orang yang menghadapi sakaratul maut dan adab terhadap jenazah. Yang kedua, tata cara memandikan jenazah. Yang ketiga, mengkafani jenazah. Keempat, menyolatkan jenazah. Dan yang kelima, menguburkan jenazah. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nanti silakan dilihat tugas apa aja yang mesti kalian kerjakan. Kemudian setelah itu bahan-bahan yang kita butuhkan, nanti ada spidol, karton dan sebagainya, nanti kita siapkan sama-sama. Kemudian waktu yang dibutuhkan berapa lama? Kurang lebih 15 sampai 20 sampai 30 menit ya yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek ini. Oke, silakan untuk diambil kelompok 1. Kelompok 2. Buat proyek tentang menengok yang sakit, sakaratul maut.
adab terhadap jenazah. Yang kedua, kelompok 2 tentang memandikan jenazah. Yang ketiga, mengkafani jenazah dan selanjutnya. Ya. Waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Silakan dikerjakan. Oke, silakan kelompoknya yang sudah berkumpul untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Ini Ya, boleh. Bapak ini nggak kepotong gimana? Gak apa-apa. Ya udah wes semua patah. Hilangin aja ini. Semuanya. Oke, alhamdulillah. Pembuatan tugas sudah selesai semuanya. Untuk selanjutnya kita akan coba presentasikan. Mulai nanti kelompok pertama, 1, 2, dan selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya silakan kelompok 1 untuk presentasi bisa maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akhlak menjenguk sakaratul maut dan adat terhadap orang yang meninggal. Pertanyaan. Yang pertama, akhlak yang disunahkan ketika menjenguk orang sakit. 1. Mendoakan. Saya Daria Mulyadi dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana tata cara mentalkinkan menurut ajaran Islam? Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin menjawab. Jadi, tata cara mentalkinkan menurut ajaran Islam. Perkenalkan, nama saya Rizal Azhara dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana cara apabila ada tetangga non muslim yang sedang sakit parah? Apakah kita harus menolongnya atau tidak? Izin menjawab ya. Kewajiban bersama manusia, kita bisa menjenguknya, membantu sebisa mungkin sampai membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi kita jangan terlalu dekat sebab berbeda dengan Oke, terima kasih. Tadi kelompok 1 sudah membahas tentang adab terhadap yang sakit ya. Kemudian apa lagi? Silakan lanjutkan kelompok 2. Akan membahas tentang memandikan jenazah. Silakan. jenazah itu bukan mati syahid karena orang mati. 2. Jenazah diberikan pakaian atau pakaian basah seperti sarung atau kain supaya memudahkan memandikannya dan auratnya tetap tertutup. Sementara Jika korban kebakaran atau kecelakaan, maka jika memungkinkan itu dimandikan, maka dimandikan. Apabila tidak memungkinkan karena kita sampai 2019 kita kan ada COVID corona ya. Nah itu bagaimana cara mandi, cara itu menjawab. Kalau yang kami lihat untuk jenazah COVID-19 bisa dimandikan seperti biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia. Apabila dari kelompok ini bertanya, kalau kita lagi di perantauan dan mendengar saudara meninggal, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka? Baik, izin jawab. Bisa saja dengan niat sholat gaib. Jadi walaupun jenazahnya tidak ada di depan kita bisa menyelamatkan dengan cara niat sholat gaib. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfiana Sulisa Hidayat, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, menurut kalian bagaimana menyolatkan jenazah keluarga yang meninggal bersamaan seperti akibat kecelakaan dan sebagainya? Jika ada keluarga yang meninggal bersama
bersamaan, maka penolakan dari sekaligus. Jadi tidak harus satu-satu dengan posisi nada yang terdekat dengan imam adalah dengan nada laki-laki dewasa, kemudian nada laki-laki perempuan dewasa, kemudian nada perempuan anak-anak. Sekian dari kami. Salat jenazah. Kita ulang ya, salat jenazah itu tidak dilakukan dengan ruku maupun sujud, hanya berdiri saja. Yang pertama berniat, kemudian takbir. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Setelah itu takbir lagi. Dari kelompok 2, bolehkah menguburkan beberapa jenazah dalam satu yang lahat? Kasih. Izin menjawab. 3 orang menyimpan jenazah, dihadapkan ke kiblat. Ya, dihadapkan ke kiblat. Ini liang lahatnya, kemudian nanti ditutup sama papan. Kemudian setelah tutup sama papan, nanti diuruk lagi pakai tanah. Kemudian nanti sampai selesai seperti itu. Oke, bagus ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Apa yang telah dibahas tadi? Boleh. Boleh berdiri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5. Jadi kesimpulannya, pembelajaran hari ini adalah bagaimana sikap kita sebagai muslim ketika ada yang sakit, kemudian takziah terhadap orang Post test dengan apa yang telah kalian lakukan tadi. Kuisis. Kemudian silakan ketikkan kodenya 7 8. Oke, ini ya, alhamdulillah. Ini sudah minimal semua sudah memahami tentang materi yang kita bahas hari ini. Untuk terakhir, boleh kasih kesan pesan atau kesannya selama pembelajaran hari ini? Boleh, silakan Andin mau ngasih kesan pesan, Din. Refleksi hari ini. kesan pembelajaran hari ini sangat menarik. Oke, sangat menarik. Apalagi? Dengan adanya video yang tadi ditampilkan, jadi memudahkan kami untuk memahami pelajaran yang tadi. Oke. Jadi intinya semuanya kita senang belajar fikih. Mudah-mudahan di materi selanjutnya juga tetap menyenangkan. Oke, boleh kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri, silakan untuk bisa dipimpin berdoa oleh KM. Selesai. Oke, terima kasih ya. Bapak tutup dengan hamdalah.